Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahiyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih. Kita tunggu bentar ya, ada yang sholat nanti nggak fokus. Ana afwan minta waktu antum sebentar, ada yang sholat. Tidak sopan sama Allah. Oh gitu. Oh berarti nanti di luar bisa sholat enggak? Untuk disuruh di luar takutnya. Oh dalam gitu ya. Oke, bismillah. Baik, kita lanjutkan di sini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik ayuhal ikhwatul kiram, kita di sini akan membahas tentang masalah yang penting untuk kita semua, yang mana kita hidup di sini dalam kondisi dipaparkan dengan fitnah dunia. Tema kita adalah zuhud di dunia dan meraih cinta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yang namanya dunia itu hijau. Dunia itu indah, Masya Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqud dunya, hati-hati kalian dari dunia. Kenapa? Sifat dunia itu hulwatun khadirah, manis ketika dirasakan, dinikmati, khadirah, hijau ketika dipandang. Makanya antum cek sekarang Pak, Masya Allah, banyak sekali orang-orang di luaran sana memiliki kendaraan A, B, C, D, nggak dipakai, tapi dia apa kan? Koleksi, enak dipandang, enak dilihat. Ada nggak hisabnya di sisi Allah? Ada. Kalau seandainya dunia tadi yang berkoleksi-koleksi tadi yang banyak diberikan untuk fakir miskin, itu bentuknya pahala besar, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat. Nanti akan ditanyakan kenapa itu dibiarkan di sana. Kalaupun dibiarkan, meninggal kita, apakah kita bawa mobil-mobil tadi? Oh enggak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk kita semua harus zuhud. Dan kalau seandainya kita ditanya apa sih makna zuhud, apakah harus menjadi tampilan-tampilan yang buruk rupanya, yang gak enak dipandang? Bukan itu zuhud. Zuhud itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, adamut ta'alluqi bid dunya, tidak terikat dengan apa? Dunia. Bukan berarti nggak boleh gaya, Pak. Masya Allah, ana anjurkan antum untuk jadi orang kaya, tapi zuhud. Seandainya ditanya kita nih Pak, Masya Allah, lebih milih kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur, bukan miskin bersabar, Pak. Antum kalau mau lihat bagaimana kondisi al-asyrah mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, mereka kaya atau miskin? Kaya. Lihat Abu Bakarnya, lihat Umarnya, lihat Utsmannya. Haula'i minal aghniya'i wal athriya. Mereka ini orang-orang miliarder. Belum lagi di situ tambah Abdurrahman ibn Aufnya, Sa'ad ibn Abi Waqqasnya, kemudian Zubair ibn Awamnya, tuan tanah Zubair ibn Awam di Madinah. Kaya mereka semua, Masya Allah. Bukan orang-orang miskin. Yang miskin dia adalah Ali ibn Abi
Thalib. Tapi mereka ini orang yang zuhud. Dengan kondisi harta yang mereka miliki, mereka ini enggak pernah terpaut dengan dunia. Wa adamu ithariha 'alal akhirah. Mereka enggak pernah dahulukan dunia mereka dibandingkan akhiratnya. Jadi bukan harus nampak compang-camping pakaian, harus rapi, penampilan baik. Bahkan hatta kita ke masjidnya pakai pakaian yang masya Allahnya. Sampai Allah firmankan, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian setiap kali kalian hendak ke mana? Masjid. Pakai pakaian yang baik. Tapi yang kita perlu tahu, dengan harta yang kita miliki, uangnya, fulusnya, bajunya, kendaraannya, semua itu enggak terpaut dengan dunia. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau dicintai oleh Allah, caranya dengan zuhud. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya sebuah amalan. Idza ana amiltuhu ahabbani an-nas. Kalau saya amalkan perbuatan tadi, manusia cinta kepada saya. Apa jawaban Nabi kita SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau engkau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhudlah di dunia. Enggak terikat dengan dunia. Dan apa kata beliau? Wazhad fima fi aidin nas. Dan merasa zuhudlah engkau dari harta yang ada di tangan manusia. Fulan memiliki barang yang mewah, mobil yang mewah, biasa aja dia, Masya Allah. Yang pertama kali ketika lihat, dia memuji siapa? Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Dia nggak memuji orang tadi yang punya barang itu, karena pada hakikatnya yang memiliki barang itu orang atau Allah? Allah yang ngasih, Allah titipkan. Ini orang-orang zuhud, dia nggak pernah silau dengan dunianya. Seberapa mewah rumahnya, seberapa mewah mobilnya, Masya Allah, nggak ada masalah memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang bagus dan sebagainya. Tapi dia zuhud, dia gunakan fi sabilillah, untuk di jalan siapa? Allah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Engkau zuhudlah dengan harta yang di tangan manusia, maka manusia akan cinta sama engkau. Jadi jangan pernah silau, Pak. Orang kalau kita nih silau sama dunia atau harta yang dimiliki oleh orang kan kesel sama kita. Mata duitan, kadang-kadang kan dibilang dia biasa-biasa saja, Masya Allah. Makanya disebutkan oleh para malaikat dalam hadis yang sahih, malaikat ini manggil kita semua. Apa kata malaikat? Ayyuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum, sini kalian kepada Rabb kalian. Dipanggil kita oleh para malaikat. Ma qalla wa kafa, kata mereka, apa yang sedikit tapi cukup, khairun, jauh lebih baik, mimma kathura wa alha, daripada hartanya banyak tapi melalaikan. Mending sedikit tapi apa? Cukup. Kalau seandainya ambisi kita dunia, sebanyak apapun nggak pernah cukup, sampai muncul angka 271 apa? Triliun. Kenapa bisa muncul angka itu? Karena nggak pernah merasa apa? Cukup. Inilah kata para malaikat, kita dipanggil, kita muslim, dipanggil oleh para malaikat. Halummu, sini kalian. Fokus kalian apa? Ila rabbikum. Fokus kepada Allah. Fokus kepada ibadah. Ma qalla, yang sedikit, wa kafa, tapi cukup. Itu jauh lebih baik dibandingkan yang banyak tak pernah cukup. Masya Allah. Ini kaidah hidup, Pak. Maka yang kita cari itu bukan nominal, tapi apa? Cukup. Makanya doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya. Bukan banyakkan, tapi apa? Cukupkan saya bihalalika an haramik, dengan apa yang kau halalkan sehingga aku tinggalkan apa yang haram. Itu kaidahnya, Pak. Masya Allah. Jadikanlah hidup kita ini hidup yang merasa cukup. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, qad aflaha man aslam. Dalam riwayat lain, tuba liman hudiya lil Islam. Beruntunglah orang yang pola pikirnya cuma Islam. Yang dia cari hanyalah petunjuk Islam, fokus kajiannya, fokus menuntut ilmunya, hudiya lil Islam. Dia diarahkan kepada Islam. Wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'. Walaupun hidupnya enggak banyak, tapi dia merasa cukup. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini patokan kita Pak, Masya Allah. Kalau seandainya kita udah hubbud dunya masuk ke dalam hati kita Pak, Masya Allah, hubbud dunya. Penyakit apa tuh namanya? Wahan. Wahan ini Pak, cinta dunia. Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut apa? Mati. Makanya antum sekarang Pak, tanyakan kepada seluruh kaum muslimin, semuanya tanyakan kepada mereka, antum mau masuk surga? Jawabannya iya, mau masuk surga. Sekarang? Oh jangan. Padahal mau masuk apa? Surga. Kalau sekarang antum tanya ke anak ustaz, antum mau makan? Mau. Sekarang? Iyalah. Kan gitu. Tapi kalau tanya antum mau masuk surga? Iya. Sekarang? Oh jangan. Inilah kata Nabi SAW, penyakit apa? Wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena dia udah terbiasa untuk tidak apa? Zuhud tadi. Dia dahulukan dunianya. Tapi ketika seseorang sudah terbiasa dengan akhiratnya, dia akan mudah Pak untuk memilih itu. Nabi SAW dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Sebelum meninggal loh ya. Nabi dikasih pilihan nih Pak. Beliau SAW dikasih pilihan oleh Allah SWT, engkau berada di atas langit dengan meninggalnya, dicabut nyawanya Nabi kita SAW, atau engkau masih tinggal di dunia bersama para sahabat engkau. Apa jawaban Nabi kita SAW? Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. 3 kali Nabi ucapkan, aku mau ke atas. Rindu sama siapa? Allah. Rindu sama penciptanya Masya Allah. Rindu sama kekasihnya. Khalilullah, Khalilur Rahman, itu ada 2. Nabi Muhammad sama Nabi kita Ibrahim alaihis salam. Khalilullah. Rindu Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah. Kenapa rindu? Karena memang Nabi kita SAW gak pernah dahulukan dunianya. Akhiratnya. Kapan dikasih pilihan siap meninggal, sudah dia gak memikirkan dunia-dunianya. Nah kita nih Pak, kalau seandainya divonis sama dokter gak siap meninggal, gak siap wafat. Antum tahu Masya Allah, Khalil ibn Ahmad, ini sering anak sampaikan ceritanya. Khalil ibn Ahmad disebutkan oleh Abdurrahman ibn Mahdi, laukila li Hammad ibn Salamah innaka tamutu ghada. Kalau seandainya Khalil ibn Ahmad divonis sama dokter, innaka tamutu ghada, wahai Khalil, engkau meninggal esok hari. Apa kata Abdurrahman ibn Mahdi? Ma qadara ay yazida fil amali syai'a. Niscaya Khalil ibn Ahmad tidak akan mampu menambah sedikit pun amalnya. Karena dia baik sehat ataupun sakit, porsinya sama. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya. Makanya siap Khalil ibn Ahmad. Kalau kita Masya Allah, Pak, ini dokter ngomong nih, engkau 3 bulan lagi meninggal. Langsung Pak, yang nggak pernah nampak ke masjid terus. Karena divonis mau apa? Meninggal. Khalil ibn Ahmad ini meninggalnya bukan 3 bulan lagi, divonis besok bakal meninggal. Nggak mampu memang kemampuan segitu. Inilah ketika seseorang tidak ada ta'alluq bid dunya, tidak ada keterikatan dengan apa? Dunia. Dia semua berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli ayyuhal ikhwatul kiram, antum coba belajar dari para asatidzah, dari ustaz-ustaznya, belajar dari orang-orang yang ahli ibadahnya. Mereka ini Pak, Masya Allah, ambisinya bukan dunia tapi apa? Akhirat. Ada satu hadis Pak, saya yakinnya sadaqa Rasulullah SAW. Rasul jujur dan mustahil beliau ini apa? Dusta. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat adalah ambisinya. Ambisinya apa? Akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi, niscaya Allah jadikan hatinya tuh kaya, walaupun hartanya nggak kaya, tapi hatinya apa? Kaya hati, Masya Allah. Wa jama'allahu lahu syamlahu, dan Allah mudahkan perkaranya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang untuknya dalam kondisi tunduk. Lihatlah kondisi ini Pak, Masya Allah. Antum tahu, ana mendapati kondisi beberapa ikhwah di zaman pandemi tahun 2020 sampai 2023. Ana tuh sampai bingung, ikhwah tuh datang ke ana, Ustaz, barang dagangan ana nih bisa bangkrut tokonya Ustaz, pandemi ini susah, gini. Ana bilang, antum jangan curhat sama ana nggak ngerti dunia. Tapi Pak, ustaz-ustaz yang lain di kondisi pandemi tidak pernah curhat.
Gak pernah ngeluh kepada Allah, gak pernah ngeluh kepada manusia. Ngeluhnya kepada siapa? Allah. Ngadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka seperti itu? Ambisinya apa? Akhirat. Padahal Masya Allah, ana masih ingat sekali, masih ingat Pak, pondok pesantren dipulangkan santri-santrinya. Udah memang libur, nggak ada pemasukan sama sekali. Antum kira kalau memang Pak, Masya Allah ya, makanya dalam benak kita ini jangan sampai berharap dari apapun dari manusia, tapi berharap dari siapa? Allah. Antum kira ustadz-ustadznya hidup dari manusia? Oh enggak Pak, jangan dipikir seperti itu. Saksinya antum cek sekarang Pak, di zaman pandemi dari 2020 sampai 2023, pondok tutup, masjid tutup, nggak ada kajian, dilarang kajian dan sebagainya semuanya. Hidup nggak mereka? Hidup. Apakah mereka ngeluh? Kalla, nggak pernah ngeluh. Kenapa sekarang ikhwah-ikhwahnya, orang-orang yang pernah berkutat sama dunianya, takut? Karena beda ambisi. Apa? Ambisi. Yang satu akhirat, yang satu apa? Dunia. Nah sebaliknya Masya Allah, wa man kanatid dunya hammah, barang siapa yang ambisinya adalah apa? Dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kemiskinan depan mata dia. Ya Allah, nih kurang nih kayaknya, kurang kayaknya. Ini terjadi sama anak Pak, Masya Allah. Jadi ada salah seorang ikhwah kita ditelepon sama istrinya. Pas ditelepon, istrinya marah-marah, kedengaran suaranya Pak sampai ke anak. Selesai ditelepon, anaknya, kenapa tuh Mahi? Ini Ustaz, istri anak ngadu sama anak, bi rekening kita tinggal 10 juta, takut mak, terus gimana kita nanti dan sebagainya. Anak akhirnya kasih, anak buka rekening anak, antum kasih ke istri antum, tunjukkan itulah rekening anak. Si enggak nyampe 1 juta Bang, Masya Allah. Wallahil adzim. Apakah anak takut mati? Oh enggak, biasa baik kita nih Pak, Masya Allah. Kita hidup dari tanah, mati di bawah apa? Tanah. Yakini itu Pak. Jadi nggak usah kita nih berkutat dalam dunia yang betul-betul Masya Allah. Sekarang kita bisa tahu Pak, ambisi kita dunia atau akhirat bisa dihitung Pak. Ini kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hitung diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah. Kita bisa hitung Pak diri kita sekarang, apakah kita cinta dunia atau cinta akhirat. Dari mana? Antum sekarang cek. Antum kerja sekarang, hari ini antum libur atau kerja? Oh libur, oke. Hari Senin ya, mulai masuk hari Senin. Hari Senin antum kerja dari jam berapa? 8, pulang jam 5, berapa jam? 7-8 jam lah anggap. Antum kerja berapa jam? Anggaplah 2 jam. Berimbang nggak itu? Lebih banyak apa? Antum yakin antum jumpa sama Allah selamat? Syekh Al-Albani rahimahullah sebaliknya Pak. Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau ini buka toko jam, beliau ada reparasi jam, islahus saat, reparasi jam. Beliau buka itu Pak dari ba'da syuruk. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau buka dari ba'da syuruk. Biasanya kalau sudah cukup rezekinya beliau tutup. Seringnya itu tutup tuh jam 9-an. 9 pagi udah cukup, yang beliau anggap udah cukup beliau makan, anak-anak beliau makan, istri beliau makan, tutup toko. Seringnya itu jam 9 tutup. Selebihnya kemana? Maktabah Zahiriyah untuk nulis apa? Hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah, cukup nggak itu? Cukup. Syekh Al-Albani istrinya 4, antum 1, kerja 8 jam tak cukup. Yang beda itu bukan di mana-mana, tapi di mana? Hati ambisi. Nggak zuhud kita Pak, na'udzubillah. Antum mau berapapun, nggak usah Pak istri 1, anak 4. Kalau seandainya metode kita ambisi dunia, seorang diri pun kita hidup tidak ada tanggung jawab yang lain, nggak akan cukup manusia. Nggak akan cukup. Hatta kita seorang diri, terus kita mencari, nggak akan pernah ada qanaah di situ. Maka kita meminta kepada Allah, wa qanni'ni bima razaqtani, ya Allah kasih saya kecukupan, rasa cukup dengan apa yang telah Kau kasih. Pak, wallahil adzim, ana saksi Pak ya, ana bersama para asatidah itu gaji itu di bawah UMR. Gaji di bawah apa? UMR. Yang fokusnya di pondok dan sebagainya, kadang-kadang astagfirullahaladzim, makan cuma 2 kali sehari, bahkan sering puasa sudah. Apakah ngeluh sana ngeluh sini? Oh kalah, enggak Pak, aib bagi kita untuk ngeluh. Aib, tabu Pak, Masya Allah. Ngeluhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kenapa mereka masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa dengan kawan-kawan ikhwah-ikhwah yang lain? Karena memang gak pernah terpikir untuk mencari menggali dunia, gali dunia, gali dunia. Dalam sebuah hadis Nabi kita SAW mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalitha." Kalau anak Adam punya 2 lembah berisi emas. Berapa lembah? 2. Isinya apa? Emas. Labtagha thalitha, dia akan cari lembah yang ketiga. Kenapa? Enggak merasa cukup tadi. Inilah Pak beda Pak antara kita dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi paling benci orang-orang yang dunia. Antum boleh Pak kerja dari jam 7 pulang jam 5 boleh, 8 jam boleh, tapi akhirnya juga 8 jam bahkan lebih Pak. Boleh silahkan, anda nggak larang antum Pak cari nafkah, wajib hukumnya cari nafkah, tapi akhiratnya harus banyak. Ini nggak pulang jam 5 habis itu nonton TV, habis itu begadang malam nonton bola, masya Allah. Makanya anak sampaikan pula, ya Allah, ikhwah tuh sampai nonton bola subuh nggak nampak, kalah dicurangi pula. Ada kan itu kasus itu? Terjadi itu Pak, masya Allah. Habis waktu, ya Allah, dunia lagi. Kenapa? Kita nih Pak merasa aman karena nggak ditanya sama Allah, belum ditanya sama siapa? Allah. Nanti di akhirat Pak kita nggak akan bisa kembali. Makanya pernah Nabi doakan keburukan untuk orang-orang yang fokus di dunia. Pak, doa Nabi mustajab. Wallahi doa Nabi mustajab sampai hari kiamat, Apa doa Nabi kita Muhammad SAW? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah untuk orang-orang budak dinar, abdud dirham, budak dirham. Binasa mereka semua. Kenapa? Karena mereka ini lupa dari sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Fokus mereka cuma itu. Dan ini Pak lah akhirnya orang-orang yang hanya cinta dunia nggak pernah beres hidupnya. Bisa jadi anaknya yang amburadul, bisa jadi istrinya yang amburadul, nggak ngingat akhirat. Pak, masya Allah, lihatlah anak-anak kaum muslimin di luar sana main game sampai berjam-jam. Antum ambil HP anak antum Pak, masya Allah, antum suruh untuk sholat. Suruh mereka tuh apa? Sholat. Nangis mereka Pak. Kenapa? Marah disuruh sholat. Ini yang terjadi Pak. Antum bina anak kita, istri kita dengan dunia, inilah hasilnya. Yang mereka pikirkan cuma dunia dan akhirat hilang Pak, masya Allah. Maka dari itu ala kuliah di sini Pak, lihatlah contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Anak kalau mau cerita Pak, bagaimana kondisi Nabi SAW, antum perhatikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau tidur? Disebutkan dalam sebuah hadis, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidur di atas tikar. Antum di atas apa? Spring bed. Zaman kita sekarang di atas kapuk pun ngeluh. Ada kan yang zaman dulu kapan digulung tuh berdebu? Kalau santri itu kami dulu gitu Pak. Santri itu jadi kasur itu apa? Yang kapuk itu yang suka berdebu harus dipukul, dikibas dan sebagainya. Itu ngeluh, kita tipis. Santri pertama kita masuk dulu di pondok, itu kasurnya. Kita ngeluh, Umi ini keras dan sebagainya. Kita nggak tahu hadis Nabi kita Musallam ketika santri baru. Ternyata kasur Nabi SAW itu apa? Tikar. Wajar Nabi itu selalu terbangun di malam hari, sedangkan kita selalu tertidur dari waktu subuh. Ya keenaan Pak. Kalau antum mau percaya gimana cara mudah bangun subuh, antum tidur di atas tikar dan bantalnya jangan bantal. Antum buat kitab catatan antum yang kosong, itu antum jadikan apa? Sandaran kitab. Santri itu gitu. Cepet bangunnya. Kuat ibadahnya, kuat. Kenapa? Mereka jauh dari dunia. Tapi kalau seandainya zaman kita sekarang, ya Allah, udahlah kawannya setan, kasurnya spring bed, tambah lalai Pak. Antum tahu Pak, syaitan itu ya Allah Akbar, setiap malam, ini kita keluar tema sedikit. Setiap malam kata Nabi SAW, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum thalatha uqat. Syaitan itu mengikat di kepala kalian 3 ikatan. Berapa ikatan? 3. Apa kata Nabi kita SAW? Setiap ikatan, apa kata syaitan? Alaika lailun tawilun farqud.
kalian masih ada malam yang panjang tidur lagi. Makanya ketika alarm bunyi, nantilah masih panjang. Itu ucapan siapa? Setan. Ngikutin kita setan sekali. Di snooze sama dia. Nanti nyala lagi, bunyi lagi, nantilah masih apa? Panjang. Ini ucapan syaitan, alaika lailun tawilun farqut. Nah, kita ini jangan jadi budak syaitan. Apalagi ya Allah, Nabi pernah komentari seseorang yang tiap harinya enggak bangun subuh. Apa kata Nabi? Dzaka rajulun bala fi udhuni syaitan. Itu orang telinganya dikencingi siapa? Setan. Ya Allah, antum sekarang ke toilet umum bayar enggak? Bayar. Setan Pak, gratis. Kencing di mana? Telinga kita. Masya Allah, free majan Pak. Gratis. Ini yang lalaikan kita apa? Syaitan tadi. Dan kita sudah menjadi budak dunia, na'udzubillah. Akhirnya ketika diingatkan dengan akhirat, berat. Diingatkan dengan ibadah, berat. Bawaannya berat dan sebagainya. Maka kita harus sadar, dunia yang kita kumpulkan akan hilang. Namanya manusia nih Pak, tilkal ayyamu tudawiluha bainan nas. Inilah hari-hari yang kami putar untuk manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Lihatlah aina mulku Qarun. Di mana kerajaan Qarun sekarang? Pak, Masya Allah, harta karunnya itu banyak sekali. Qarun punya harta. Sampai antum di Jakarta Selatan di sini, Pak, antum nyangkul jumpa emas, apa kata antum? Harta karun. Padahal harta mbah antum itu. Tapi dibilang apa? Harta karun. Saking banyaknya harta karun. Tapi apa kata Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami timbun Qarun dan juga istana di bawah apa? Tanah. Enggak ada artinya, Pak. Itulah manusia ini, kadang di atas, kadang di bawah. Ingat, ketika masih masa-masanya kaya, gunakan sebaik mungkin. Karena kata Nabi SAW, iztanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Salah satunya apa? Ghinaka qabla faqrik. Gunakan ketika engkau masa-masanya kaya sebelum datang masa apa? Miskin. Bukan orang-orang yang terikat dengan dunia. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan nih, Pak. Wallah. Shadaqallahul azim. Allah itu jujur, Pak, enggak usah. Lihat apa yang Allah ucapkan terjadi sekarang untuk umat Islam. I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia la'ibun, permainan. Sekarang semua ini Pak, permainan semua. Bahkan game pun jadi apa? Game online, semua bisa main, na'udzubillah. Bahkan ada salah seorang ikhwah cerita, Masya Allah, saudaranya, wal'iyadzubillah, semoga Allah kasih taufik untuk kita semua, itu sampai 20 jam main game. 20 jam ini non stop nih Pak. Di kasurnya main apa? Game, ya Allah. Shadaqallahul azim, Shadaqallahul karim, Shadaqallahul akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha agung. Betul Pak, Masya Allah. Main sekarang, main, na'udzubillah. Bahkan anak dapati salah seorang ikhwah udah jenggotan lebat Pak, Masya Allah. Ada anak. Anak datang nih Pak, Masya Allah. Pas anak datang, assalamualaikum Pak, gitu. Kaget beliau, ya Allah, Ustaz katanya. Lagi main apa? Game. Apa kata beliau? Ustaz, bentar Ustaz ya, kata dia. Pergi sebentar. Datang lagi. Ada kan beberapa sama ikhwah. Antum tahu Ustaz? Kenapa itu? Kenapa? Main game itu belum tuntas katanya. Ya Allah. Itu terjadi Pak, na'udzubillah. Laib. Apa laib? Permainan. Main. Walahun, dan sia-sia. Wazinatun, dan perhiasan. Orang nih Pak sekarang berusaha untuk memperhiasi dirinya. Wanita-wanita berusaha untuk mempercantik apa? Dirinya. Apalagi sekarang, zaman sekarang tuh, ya Allah, wazinah, dunia ini zina, perhiasan. Coba antum lihat perempuan berusaha untuk mempercantik dirinya dengan segala macam perhiasan. Bahkan skincare pun dengan berbagai macam. Ada sabun cuci muka, terus apa lagi pakai istilahnya? Sunblock, sunscreen, apa lagi? Serum, ya Allah, serum lagi, nggak tahu lagi anak Pak, Masya Allah. Kalau Nabi cuman pakai wudhu selesai. Kalau kita dengan semua perhiasan biar cantik wajahnya, Allahu Akbar. Bahkan krim siang sama krim malam. Alhamdulillah nggak ada krim duha.
belum ada yang ciptakan, alhamdulillah. Kalau ada krim duha mungkin dibeli sama orang. Wa zinah, perhiasan, na'am sahih. Wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga dengan apa yang kalian miliki. Na'am, apa mobilnya, apa gadgetnya, apa mereknya, apa merek bajunya. Tafakhur bainakum, merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan memperbanyak harta. Sekarang orang hidup di kondisi flexing, membanggakan apa? Harta. Ya Allah akbar. Dia tampakkan. Apa kata Allah SWT? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Lihatlah bagaimana kondisi tanaman-tanaman yang membuat takjub orang-orang kafir. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Ada masanya rumput yang hijau tadi yang kena hujan datang kemarau. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kau lihat warnanya jadi kuning, Masya Allah. Mati rumput itu. Dunia juga bisa sama. Apa? Hilang dari kita. Masya Allah. Maka dari itu anakulillah ayyuhal ikhwatul kiram, apa nasihat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Yang kalian kejar itu adalah janji Allah yang benar, bukan tertipu dengan syaitannya, sehingga kita nggak zuhud, Pak. Na'udzubillah. Kalau iblis yang dikejarnya apa? Perhiasan, goda manusia. Kata Allah, inna wa'dallahi haqqun. Yang kalian kejar nih janji Allah yang benar. Kalau syaitan, Pak, akan kabur pada hari kiamat. Apa kata syaitan? Syaitan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah udah ngasih janji kepada kalian, ini kata syaitan. Tapi kalian ini malah nggak ngambil janji Allah. Saya ngasih janji, tapi saya ini pendusta. Kalian ikuti saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah saya, celah diri kalian masing-masing. Makanya, Pak, kita ini tidak bisa mau ngikuti langkah-langkah syaitan. Biarkan saja mereka sibuk dengan dunia, biarkan. Fokus kita apa? Akhirat. Pak, Masya Allah, apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Kalian telah lalai dengan mengumpulkan hartanya. Sampai kapan kita sadar? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk liang lahat. Ay wallah, ketika tahu kita azab kubur, ketika kita diperlihatkan azab neraka, orang-orang yang disiksa dengan harta-hartanya, baru kita menyesal, minta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ya Allah, satu hari sesaat fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar saya bisa apa? Sedekah. Pak, orang-orang meninggal berharap hartanya nggak jadi warisan. Orang-orang yang sudah wafat berharap hartanya bukan jadi apa? Warisan. Dia harapkan harta jadi wakaf. Tapi kenapa sadarnya ketika sudah meninggal? Kenapa seperti itu? Masya Allah. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun. Kalian betul akan tahu kondisi itu, Masya Allah. Bahwasanya semua manusia itu sadar ketika itu. Makanya antum selaku laki-laki, kita nih lanang, Pak, ya, nggak usah mikirkan dunia. Dunia itu memang antum pikirkan, tapi sekedar wasilah saja. Tujuan kita apa? Akhirat. Belajarlah dari Aisyah. Siapa? Aisyah. Biasanya ini yang cinta dunia, laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Biasanya gitu. Lihat bagaimana Aisyah zuhud. Gimana pakaiannya Aisyah? Sekarang ummahat-ummahat yang ada, akhwat-akhwat yang ada, jubah-jubahnya banyak bukan? Oh, Pak, kalau antum punya istri, na'udzubillah, yang awamnya loh ya, ada satu lemari 2 pintu. Satu pintu tuh bertingkat-tingkat, anggaplah 4 tingkat. Ini semua milik punya istrinya. Suami cuma 1 tingkat doang. Yang lain punya siapa? Istri. Semua baju berjejer, baju. Kalau laki-laki nih, Pak, Masya Allah, di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW, hatta ummahatnya, hatta wanitanya, pakaian mereka cuma 2. Apa yang dipakai sama apa yang dicuci. Istri antum berapa pakaian?
Berjejer bukan? Berjejer. Nanti beli lagi, beli lagi, beli lagi. Aisyah, apa kata para sahabat Nabi kita sallam? Ma kanat Aisyah tu ummul mu'minin. Aisyah, ibundanya kaum muslimin. Ma tastajiddu thawbaha. Dia tidak pernah memperbaharui bajunya. Jarang punya baju baru. Bajunya itu aja, itu aja, itu aja. Itu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri pimpinan umat Islam dari ujung timur sampai ujung baratnya. Gak pernah matastajiddu thawban, gak pernah punya baju baru. Istri kita yang kita bukan siapa-siapa, terus baju baru, terus baju baru, gak merasa cukup Pak, Masya Allah. Sampai apa kata para sahabat? Hatta turakki'u thawbaha, kalau sobek bajunya beliau jahit Aisyah. Dijahit Pak. Sekarang wanita mana yang keluar pakai baju bolong yang cuman dengan bekas tambalan? Malu mereka, Masya Allah. Aisyah ibunda kita Pak, Masya Allah. Kalau seandainya kita hidup di zaman itu, kita akan kasih baju untuk ibunda kita Aisyah. Tapi Aisyah bukan itu, bukan dunia, tapi apa? Akhirat. Nggak ada masalah. Fokusnya Aisyah itu sedekah Pak, Masya Allah. Ditambal oleh siapa? Aisyah. Saking banyaknya tambalan, apa kata para sahabat? Waktu nakisuhu, dibalik Pak. Yang awalnya pakaian itu pakaian luar, dibalik, yang dalam jadi luar, yang luar jadi apa? Dalam. Saking banyaknya apa? Tambalan, Masya Allah. Antum malu nggak sama Aisyah? Wanita. Beda zaman kita. Hatta kita di baju kita robek Pak, ditambal nggak mau. Malu, dibuang. Na'udzubillah. Makanya bagaimana Aisyah itu zuhud, lihat sedekahnya Aisyah. Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma pernah bercerita, wa laqad jaa'a yawman min 'indi Muawiyah. Pernah Muawiyah datang kepada Aisyah, ibunda kaum mukminin. Berbakti Muawiyah sama Aisyah. 80,000. Muawiyah ini membawa 80.000 dinar ataupun 80.000 dirham. Di pagi hari, fama amza indaha dirhamun. Ternyata di sore hari tidak ada yang tersisa, hatta 1 dirham yang nggak tersisa. 80.000 dirham ataupun 80 dinar, anggaplah semua diberikan untuk kaum muslimin, tidak ada yang tersisa sedikit pun, hatta walau dirham. 1 dirhamnya pun nggak ada, Masya Allah. Faqalat laha jariyatuha, pembantunya Aisyah yang sering melayani Aisyah pernah mengatakan, fahal syaraiti lana minhu lahman bidirhamin. Kenapa kau enggak sisakan 1 dirham, kita bisa beli daging. Apa kata Aisyah? Aku lupa. Saking seringnya apa? Sedekah. Masya Allah. Kalau kita makan terus lupa sedekah. Ini Aisyah Pak, lupa beli makanan gara-gara sering apa? Sedekah. Lau dzakkartani la fa'altu. Aku memang betul-betul lupa. Kalau seandainya engkau ingatkan, saya akan beli untuk kebutuhan saya, Masya Allah. Itu kebutuhannya Aisyah. Lupa makan gara-gara ngasih sedekah. Ini zuhud nih Pak. Ini wanita. Wajarlah wanita yang paling dicinta oleh Nabi siapa? Aisyah, ba'da Khadijah, setelah Khadijah. Aisyah, bahkan Nabi SAW pernah ditanya, man ahabbun nasi ilaik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Emang Aisyah ini royal, Masya Allah. Dan ini fokus kita. Tirulah mereka. Apa kata Allah? Fabihudahu maqtadi. Dengan petunjuk mereka, ikuti gaya mereka, ikuti pola pikir mereka, ikuti pola hidup mereka. Bukan orang Yahudi, Pak. Bukan orang Nasrani, bukan. Hidup siapa yang kita ikuti? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana dengan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi ini Pak pernah 3 malam berturut-turut istrinya lapar. Nabi SAW juga lapar. 3 malam ini lapar. Nggak bisa ada yang dimakan. Thalatha layalin tiba'an. 3 malam berturut-turut apa? Lapar. Bahkan bukan cuma 3 malam, disebutkan 3 hilal. 3 kali apa? Hilal. 3 bulan. Marra alaihi Nabi SAW hilalun, thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 hilal, 2 hilal, 3 hilal.
thalathu ahillah, total 3 hilal lewat untuk Nabi kita sallam. Lam tuqad fi baitihi nar, Nabi tidak pernah masak daging, enggak pernah masak lauk. Apa yang Nabi makan? Al-aswadan, kurma dan air putih. Pak, Masya Allah, kurma zaman kita sekarang untuk orang-orang dulu itu nasi putih, makanan apa? Pokok. Antum pernah 3 bulan makannya nasi putih sama air minum tok? Pernah? Oh enggak. Ana yakin kalau antum 1 bulan makannya nasi putih tok sama air putih tok, digugat cerai antum sama istri. Kenapa? Digugat cerai gara-gara ekonomi kan? Nabi 3 hilal, Mbak. Apakah istri-istri Nabi SAW pernah ngeluh? Enggak. Sabar, mereka sabar. Bahkan apa kata Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta yalhaqa billah. Kami selaku istri-istri Nabi sallam tidak pernah merasakan sedikit pun kenyang. Sampai kapan? Hatta yalhaqa billah. Sampai Nabi jumpa dengan Rabbnya. Dengan siapa? Allah. Sampai meninggal Nabi baru kami pernah merasakan kenyang. Nabi enggak pernah kenyang. Berapa tahun Nabi dakwah? 13 tahun di mana? Mekah. 10 tahun di mana? 23 tahun tak pernah kenyang, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Isya. Baik. Sampai Isya kita sampai jam berapa? 8.15 ya. Ana tadi nanya sama ini DKM 8.15. Insyaallah mudah-mudahan waktu kita cukup, tapi nampaknya tak cukup. Maksudnya tak cukup materinya. Ya Allah, alam ana enggak tahu kapan kita bisa bahas, tapi ala kullin insyaallah kita lanjut pada Isya sampai jam 8 lewat berapa? 16. Ana harap tidak ada tanya jawab. Semua apa? Materi, karena materi kita ini insyaallah antum bisa pelajari bagaimana para sahabat Rasulullah itu zuhud. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan sedikit di sini insyaallah subhanahu wa taala tentang bagaimana zuhudnya Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat. Baik, tadi sudah kita katakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu bahkan pernah 3 bulan makan berturut-turut dengan kurma sama air putih. Terus gimana dengan kondisi sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Juga sama. Ambisi mereka bukan dunia. Disebutkan Pak, Masya Allah, ini Abu Hurairah sendiri cerita bagaimana kondisi laparnya beliau. Beliau katakan, laqad ra'aituni, aku pernah mengalami kondisi berat bagi saya. Wa inni la akhirru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah. Saya pernah tersungkur di sebuah tempat antara mimbar Rasul dengan kamarnya Aisyah, dengan rumahnya Aisyah. Maghsyiyan alai, saya sampai puncaknya pingsan, kata Abu Hurairah. Fayaji'ul ja'i, tiba-tiba datanglah seseorang, fayada'u rijlahu ala unuki wa yara anni massani junun wa massani jinnun. Sampai datanglah seseorang, dia nginjakkan kakinya di tubuh saya, dikira saya kesurupan. Padahal apa? Kejang-kejang karena apa? Lapar. Antum pernah kejang-kejang karena lapar? Oh, nggak pernah, jarang kita. Mungkin nggak pernah. Kalau kejang-kejang karena kesurupan bisa jadi. Ini kondisi kita Pak, Masya Allah. Abu Hurairah lapar. Bahkan pernah Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh Abu Hurairah. Datang ke Nabi SAW, apa kata beliau? Ya Rasulullah, ju'na walam nasbir. Ya Rasulullah, kami lapar dan kami nggak sabar lagi, udah nggak bisa, nggak tahan. Apa kata Nabi? Isbir ya Abu Hurairah, sabar sebentar. Pulang dia. Pas pulang, perut ini keroncongan lagi, Masya Allah. Nggak tahan, datang ke Nabi lagi, Masya Allah. Kata Nabi SAW, sabar. Akhirnya pulang lagi.
Sampai ketiga kalinya sudah nggak tahan lagi Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, dibuka bajunya. Ini ada 3 batu. Udah aku ikat di perut saya karena lapar. Doakan saya ya Rasulullah. Nabi SAW cuma bisa terdiam. Nabi buka bajunya juga. Ada 4 batu. Siapa yang lebih lapar? Nabi. Masya Allah. Lihatlah kondisi Nabi kita SAW, bagaimana beliau ini lapar, tidak pernah ngeluh. Masya Allah. Berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi ini kaya, tapi zuhud. Masya Allah. Beliau rela lapar, yang penting umatnya nggak lapar. Bahkan apa kata Abu Hurairah dalam kondisi yang lain? Masya Allah. Abu Hurairah pernah mengatakan, Wallahil azim, Wallahilladzi la ilaha illahu, katanya, demi Allah yang maha besar, yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kuntu la'atamidu bikabadi al-ardi minal ju'. Saya pernah tersungkur jatuh sebabnya lapar. Wa in kuntu la ashaddul hajara ala batni minal ju'. Dan saya juga pernah mengikat batu di perut saya karena lapar. Apa kata beliau? Ketika saya betul-betul lapar, walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Saya pernah habis sholat, saya langsung menuju ke sebuah pintu yang kaum muslimin lewat di pintu itu. Kalau di sini masjid anda nggak tahu ada berapa pintu. Tapi di zaman itu di Masjid Nabawi ada beberapa pintu. Anggaplah di pintu situ yang kaum muslimin sering apa? Lewat. Aku duduk di pintu itu. Masya Allah. Kenapa? Berharap ada yang ngasih makan. Karena apa? Lapar. Famarra bi Abu Bakar. Lewatlah untuk saya Abu Bakar. Abu Bakar ma'ruf, rajul karim, orang yang dermawan, royalnya Masya Allah. Tapi Abu Hurairah tabu bagi beliau untuk minta kepada manusia. Tapi Abu Hurairah cerdik, gimana caranya biar bisa makan dari hartanya Abu Bakar? Dia mengatakan, fasa'altuhu an ayatin min ayatillah min kitabillah ma sa'altuhu illa liyasadbi'ani. Aku bertanya kepada Abu Bakar tentang sebuah ayat dalam kitabullah. Aku tahu ayat itu di mana turun, untuk siapa turunnya, kapan turunnya, aku tahu semuanya. Tujuan saya bertanya illa liyasadbi'ani, aku berharap Abu Bakar ngajak makan ke rumahnya. Ini pintar nggak ini? Pintar lah, Masya Allah. Dijawab sama Abu Hurairah, ayat ini turun untuk fulan di tempat alan di waktu sekian. Masya Allah, dijawab. Sudah ya, saya mau pulang. Masya Allah. Kalau bahasa kami kecul. Kecul ini apa ya? Zong. Zong, nggak dapat apa-apa. Ya Allah, lapar lagi. Famarra bi Umar. Yang kedua lewat siapa? Umar bin Khattab. Sama rajul karim minal aghniya'i wal athriya. Lewat orang dermawan setelahnya, Umar bin Khattab, orang yang banyak fulusnya, royalnya Masya Allah. Fasa'altu an ayatin min kitabillah. Aku tanya satu ayat dari kitabullah. La as'aluhu illa liyasadbi'ani. Tidaklah aku tanya kecuali agar Umar ngajak saya makan. Dijawab sama Umar semuanya. Sudah ya, saya mau pulang. Masya Allah. Kecul lagi, lewat lagi, zong lagi. Masya Allah. Nabi SAW lihat Abu Hurairah, fatabassama Rasulullah. Rasul senyum. Rasul langsung ke sana. Apa kata Nabi SAW? Ilhaq bi, wahai Abu Hurairah, gak usah tanya, ikut saya langsung. Ikut saya apa? Langsung, gak usah tanya. Ilhaq bi, ikut saya langsung ke rumah. Pak Allah. Jadi siapa yang lebih peka? Rasul, Abu Bakar atau Umar? Rasul. Gak usah ditanya pun diajak. Masya Allah. Apa kata Abu Hurairah? Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu muka saya ini melas. Wajah saya apa? Melas, lapar, belum makan. Ya Abu Hurairah, ilhaq bi, ikut saya. Falahiktu, aku pun ngikuti apa? Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di rumah, Nabi naik sama Aisyah. Apa yang ada bisa dimakan? Itu ada susu. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, minuman yang paling zen itu bukan Coca-Cola. Antum nggak usah nyimpan minum-minum kayak gitu bersoda, nggak usah. Susu itu usahakan susu kambing, Insya Allah. Kalau kita susu apa? Sapi kan, usahakan susu kambing. Susu
susu apapun secara umum itu yughni minal atashi wal ju', bisa menghilangkan lapar dan dahaga. Antum stoklah susu ini Pak, terutama susu kambing. Itu bisa menghilangkan haus, bisa menghilangkan apa? Lapar. Nabi SAW nanya, ya Aisyah, ini sedekah atau ini hadiah? Kalau sedekah boleh nggak Nabi minum? Nggak boleh. Ya Rasulullah, ahdahu fulan, itu hadiah dari fulan untuk engkau ya Rasulullah. Oke, hadiah. Berarti Nabi boleh apa? Minum. Bukan termasuk harta zakat, bukan termasuk harta sedekah di masjid yang dititipkan ke rumah Nabi SAW, tapi memang hadiah. Apa kata Nabi kita SAW? Ya Abu Hurairah, masuk Abu Hurairah, seneng Pak, udah siap minum apa? Susu. Duduk Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Harapannya itu isyrab, minum ya Abu Hurairah. Ternyata bukan itu yang keluar. Ya Abu Hurairah, ingatkah engkau ashabus suffah? Kawan-kawannya siapa? Abu Hurairah. Jadi ashabus suffah ini orang yang tidur di masjid. Kana adyaf ahlul Islam, mereka ini tamu umat Islam. La ma'wa lahum, mereka ini enggak ada keluarga yang menaungi, enggak ada harta yang menaungi mereka. Jadi orang termasuk orang miskin. Tidurnya di mana? Di masjid. Ini jumlah mereka itu puluhan orang. Di antara mereka siapa? Ada Abu Hurairah. Itu Allah alam, jumlah mereka itu ala kulli itu banyak, termasuk puluhan ala kulli hal. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ilhaq bihim, engkau panggil kawan-kawan engkau, jangan lupa sama kawan. Masya Allah, ini peka betul nih Pak Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Abu Hurairah? Lam yakun min ta'ati Rasulillah min buddin. Aduh, mau nggak mau harus taat sama siapa? Rasul. Sami'na wa ata'na. Kalau kita Pak, saya dulu minum ya Rasul, baru ashabus suffah. Ini kalau Abu Hurairah enggak, harus mau nggak mau sami'na wa ata'na. Berangkatlah Abu Hurairah manggil ashabus suffah. Masya Allah, masuk mereka semua, jumlah mereka banyak Pak, wadahnya cuma satu gelas saja susu, satu wadah susu, Masya Allah, walaupun agak besar gitu ya, tapi nggak banyak. Akhirnya masuk mereka semua, senanglah ini ashabus suffah karena mereka siap untuk minum apa? Susu. Ya bahagia Pak, Masya Allah. Antum kalau ditawarin minum susu segar mau? Oh, kalau anak ahlan wa sahlan, siap, Masya Allah. Susu zen lah ala kulli hal. Senanglah ashabus suffah, duduk mereka semua. Harapannya Abu Hurairah tadi siapa? Apa? Orang pertama kali yang minum apa? Susu. Ternyata apa kata Nabi SAW? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Masya Allah, seneng nih. Iskihim, tuangkan susu ini untuk mereka. Aduh. Jadi yang melayani ashabus suffah siapa? Abu Hurairah. Dituangkan susu tadi. Minum fulan. Minum fulan, sampai semuanya sudah minum kata Abu Hurairah, tinggal sedikit. Masya Allah. Abu Hurairah mengatakan alhamdulillah masih ada apa? Sisa untuk menghilangkan rasa laparnya. Ketika Abu Hurairah mau minum, apa kata Nabi SAW? Ya Abu Hurairah, lam ashrab, aku belum minum. Lam yakun min ta'ati Rasulillah min buddin. Aduh, mau nggak mau memang taat sama siapa? Rasul. Udahlah, habis nggak apa-apa. Masya Allah. Dikasih kepada Rasulullah SAW, diminum sama Rasul, Masya Allah. Habis Pak, ternyata terisi sampai full. Pak, ini mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Rasul, Masya Allah, ketika terisi semua, apa kata Rasul? Isyrab ya Abu Hurairah, minum wahai Abu Hurairah. Diminum Pak sampai habis, ngisi lagi, minum lagi, diperintahkan minum lagi Pak, Masya Allah, terisi. Habis lagi Pak, Masya Allah, ngisi lagi. Apa kata Abu Hurairah ketika disuruh minum lagi? Habiskan lagi terus. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, lam ajid lahu maslaka, lambungnya udah full, gak bisa lagi diminum. Inilah Pak, ala kulli hal, belajarlah dari Abu Hurairah tentang dunia ini. Gak usah takut, yang penting taat sama siapa? Rasul. Kalau Rasul udah ngelarang riba, keluar. Makan apa? Ini Pak, nggak masuk logika kita, karena rezeki ini mutlak tangan siapa? Allah. Keseakan-akan kita nggak tahu makan apa. Abu Hurairah kan nggak tahu, ya udahlah, habis, udahlah, nggak bisa minum. Ternyata Allah ganti jauh dengan lebih apa? Baik, Masya Allah. Ini rezeki Pak, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ada beberapa mukjizat ala kulli. Ini belajarlah, Pak. Jadi antum tuh nggak perlu takut. Oh, kalau kerjanya haram, keluar sudah. Bertakwa kepada Allah SWT. Apa kata Allah? Kalau kita zuhud, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kasih jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Kayak tadi enggak nyangka ternyata orang yang paling kenyang ashabus sufa atau Abu Hurairah. Abu Hurairah karena berkali-kali diuji oleh Allah tapi terus bertakwa, taat. Masya Allah. Ini zuhud, Pak. Masya Allah. Jadi pikiran kita nih, Pak, bukan gimana kita bisa makan, tapi dalam benak kita gimana kita bisa sholat, gimana kita bisa sedekah. Bukan makan. Kita nih, Pak, kalau ambisi kita gimana kita bisa makan, anak kita bisa makan, istri kita bisa makan, hari kiamat nanti istri kita akan menggugat kita. Apa kata mereka? Ay Rabbi, ya Allah, inna zawji fulanan, suami saya si fulan, innama kana ya'tina bi khubuzis suq. Ambisi dia gimana kami bisa makan. Wala yu'allimuna wala yu'addibuna. Dia enggak ngajarkan kami agama, dia enggak didik kami. Fokusnya gimana keluarga bisa apa? Makan ya Allah. Makanya, Pak, Masya Allah, kalau bisa jangan banyak makan. Kalau bisa jangan banyak apa? Makan. Antum tahu, Pak, termasuk tanda hari kiamat orang-orang banyak yang apa? Buncit perutnya. Hadis Nabi, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda hari kiamat, an yadhhar fihi musiman. Banyak muncul orang-orang yang apa? Gemuk. Banyak yang gemuk. Termasuk anak sekarang, Masya Allah. Anak di Jakarta nih, Pak, ya Allah, dibawa makan terus. Sampai terakhir semalam itu makan terus udang dan sebagainya. Sampai terakhir ditutup dengan durian pula. Ya Allah. Anak kemarin sampai Allah Akbar, ini masih bisa nggak tidur nih. Anak ngomong ke ini akhi Andre, akhi, anak izin bentar ya, 15 menit mau jalan. Anak sampai risau, anak nafas tuh susah ya Allah. Aslinya kan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Nafas. Karena 2/3 untuk makan, nafas jadi susah. Karena semua udah masuk apa? Makan. Sampai anak bilang, akhi, anak ini, sampai anak cari di Google itu, Pak, cara menghadapi kenyang yang berlebihan. Disuruh minum teh apa gitu kan, aduh ini nggak bisa nih, lewat. Teh nggak ada, teh nggak tahu. Disuruh ini itu, lewat nggak bisa. Terakhir jalan kaki 10-15 menit, langsung turun anak. Pakai sepatu jalan keliling sini, Pak, Masya Allah. 15 menit baru anak bisa nafas. Baru bisa apa? Nafas. Anak bayangkan ya Allah, ternyata dunia anak Allah bentangkan untuk anak. Dan Nabi nggak pernah seperti itu, Pak, Masya Allah. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, kedua kita, Pak. Yang penting apa tadi? Cukup. Kalau kita, Masya Allah, antum tahu, Pak, gimana kondisi makan seseorang? Kata Nabi SAW, yakfili bini Adam luqaimat yukimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam beberapa suapan tok. Yang penting apa? Yukimna sulbah, yang bisa negakkan punggungnya. Kalau kita ini bersuap-suap yang buat perut apa? Buncit. Kalau mereka cuman beberapa suapan, yang penting apa? Tegak nih punggung, Masya Allah. Ini zuhudnya mereka, Pak, Masya Allah. Bahkan ada ancaman orang yang ambisinya hanya makan. Kalau antum kajian, makan, sholat, makan, halal, nggak ada masalah. Tapi ada orang nih kuliner sana, kuliner sini, nggak pernah. Bahkan Ramadan pun yang aslinya ajang untuk nahan makan, malah ajang apa? Kuliner, ya kan? Antum kalau bulan Ramadan sini banyak nggak yang ngabuburit? Yang jualan A, jualan B, banyak nggak? Banyak. Bahkan di subuh hari di sini, Pak, aslinya waktu kita sholat subuh, ternyata dijual apa? Kue subuh, Masya Allah. Mereka ke kue subuh, nggak ke masjid sholat, Masya Allah. Kue subuh lebih laris dibandingkan dunia dan seisinya. Dunia kan? Dunia, Pak, Masya Allah. Makanya ala kulli di sini belajarlah dari Nabi kita SAW. Kalau makan nih, Pak, secukupnya. Karena sampai Masya Allah ya, ada satu hadis Nabi kita SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi.
Siapa yang di pagi harinya merasa aman dengan dunianya, maksudnya tidak ada peperangan, tidak dibegal, aman, masya Allah. Mu'afan fi jasadihi, dia ini selamat dalam jasadnya, maksudnya nggak kena penyakit. Indahu qutu yaumihi, yang penting ada satu hari itu dia bisa apa? Makan. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia ini dibentang untuk dia. Cukup, Pak. Antum tahu? Yang antum garis bawah ya, Pak? Indahu qutu yaumihi, yang penting di hari itu dia bisa apa? Makan. Jadi ambisi antum nggak usah mikirkan besok makan apa. Sampai zaman kita sekarang tuh ada freezer untuk nyetok apa? Makan. Makanya nikmat kita ini besar sekali, Pak, yang nggak pernah dirasakan Korun. Sekaya-kaya Korun nggak pernah ada kulkas. Korun ini kaya, Pak. Apakah Korun nyetok makanan? Oh enggak. Dengan kekayaan Korun yang ada, Pak, masya Allah, nggak bisa dia nyetok makanan. Kita, Pak, ya Allah, daging kurban pun masih ada. Daging kurban masih apa? Masih ada, disimpan, disayang-sayang, masya Allah. Mereka enggak, Pak, masya Allah, nggak ada. Makanya kita bersyukur, Pak, kepada Allah SWT. Makanya kadang-kadang anak nggak tahu ya, ambisi manusia ini betul-betul takut dengan dunianya bukan ketika mereka masih kecil, tapi ketika mereka sudah apa? Besar. Harusnya semakin sempurna akal seseorang, semakin sadar, semakin tenang dia dengan dunianya. Antum, Pak, tanyakan anak antum, atau antum punya anak sekarang, perhatikan, Pak, masya Allah, pernah nggak anak antum nanya, Bi, besok makan apa? Ada? Enggak kan? Istri antum pernah nggak nanya gitu? Kok takut antum? Pernah kan? Besok makan apa kita? Tadi kayak rekening 10 juta aja takut. Kita bisa apa besok? Anak kecil tidak pernah, Pak. Kenapa anak kecil tidak seperti kita yang sempurna akalnya? Karena fitrah mereka masih apa? Lurus. Akal kita sempurna, tapi fitrahnya apa? Rusak. Jadi takut dengan rezeki. Anak kecil, Pak, perhatikan ya. Punya dia 3 permen, diminta 2, dikasih dua-duanya. Anak kecil gitu, Pak. Ada kawan yang minta permen, isar, dahulukan orang lain. Anak kecil nih, Pak. Atau mungkin sadar dulu kecil ketika bagaimana. Mereka nggak pernah takut, Pak. Yang penting mereka berbagi, hobi. Nggak pernah takut dengan dunianya, masya Allah. Makanya di zaman dulu, Pak, antum tahu kan kisah zaman dahulu, ada orang tuan rumah kedatangan tamu. Mereka nggak tahu, nggak ada yang bisa dimakan untuk tamunya. Aslinya mereka ada makanan, tapi ini cukup untuk dia sama keluarga. Apa yang terjadi? Dimatikan lampu, dia ini nggak makan. Yang makan cuma siapa? Tamu. Kenapa? Mereka nggak takut tentang dunia. Ala kulli di sini ayuhal ikhwatul kiram, kita betul-betul harus sadar bahwasanya setiap kondisi kita harus kita ingatkan untuk apa kita ini bekerja. Untuk apa? Kalau antum, Pak, masya Allah, antum punya fulus yang banyak, antum cari fulus yang banyak, Pak, sampai MM-an ya, sampai triliun, fadhol. Tapi ingat apa? Allah. Nabi SAW tiap tahun nyembelih berapa onta? Nabi SAW itu, Pak, nyembelihnya mi'atan naqas, 100 onta. 63 disembelih Nabi dengan apa? Tangannya. Itu isyarat bahwasanya umur Nabi cuma berapa? 63 tahun. Sisanya Ali bin Abi Thalib yang nyembelih. Nabi, Pak, nyembelih 100 onta, kaya Nabi. Tapi untuk kaum muslimin, kita ini nyembelih 1 sapi bagi 7. Sapi cuma berapa? 1 bagi berapa? 7. Nabi SAW mi'atan naqas, 100 onta. 1 onta sekarang nih, anggaplah sapi, Pak, sekarang. 1 sapi berapa harganya? 30 juta ya, 30 juta kali 100 berapa? Angka keluar? Enggak 300 juta. 3M. 3 miliar, Pak. Dalam satu momen 3M keluar. Antum berani? Bingung kita kan? Bingung kita, Pak. Makanya ini ya lucu juga kalau anda bandingkan diri kita dengan Nabi SAW jauh kali. Nabi SAW itu punya kambing selembah. Nabi SAW diminta kambingnya semua, Nabi kasih semua, nggak tersisa. Anda punya 8, sekarang 7 domba, insya Allah baru disembelih 7 domba. Atau minta 1, Anda bilang bawa, tapi beli. Tapi apa? Beli.
bahwa ini Pak beda kan, diminta cuma berapa? Satu. Nabi semua ambil. Karena Nabi yakin apa yang Nabi kasih itu milik Nabi, apa yang Nabi pertahankan itu bukan milik Nabi. Milik apa? Milik orang. Karena apa yang kita kasih inilah milik kita di akhirat nanti. Allah tulis bagi kita. Sama yang kita miliki harta ini semua, uang di rekening kita, itu bukan milik kita, Pak. Meninggal kita milik siapa? Warisan. Nanti mereka meninggal juga milik warisan mereka. Apa yang milik kita? Apa yang kita sedekahkan. Antum nabunglah dari sekarang dengan harta yang kita miliki. Tinggalkan dunia-dunia ini, Pak. Masya Allah, hubbud dunia ini tinggalkan. Masya Allah. Nabi Sulaiman punya kuda yang Masya Allah indahnya, bagus dan sebagainya. Tapi dengan hewan kuda tadi, Pak, ternyata lalai ketika waktu ibadah, waktu sholat. Jadi sholat itu udah ada dari zaman dulu. Ismail sholat, Ibrahim sholat, Isa sholat. Tapi sholatnya itu berbeda-beda. Tata cara itu berbeda-beda. Taib, Nabi Sulaiman nih waktu sholatnya sudah datang, ternyata lalai. Yang melalaikan apa? Kudanya. Langsung disembelih kudanya. Karena takut lalai dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang kaum muslimin banyak terlalaikan bukan karena kudanya, gara-gara burungnya. Kicauan apa? Burung. Melihara hewan burung sebagai lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka memikirkan dunia yang mereka kejar? Makanya Pak, Masya Allah, Nabi SAW itu paling takut kalau umat Islam dibentangkan dunia untuk mereka. Wallah Pak, wallahil adzim, berat. Apa kata Nabi SAW? Mal fakr akhsha alaikum. Aku nggak takut kalian miskin. Nggak takut Nabi SAW kita miskin. Jadi kita nih Pak, orang yang ekonomi menengah ke bawah biasa aja lah. Nggak perlu kita risau. Nabi aja nggak pernah risau kok. Tapi sebaliknya, apa kata Sayyidina walakin akhsha alaikumut takatsur. Yang aku takutkan kalian ini memperbanyak harta kalian. Dalam ayat lain, wa akhsha an tubsata alaikumud dunya. Dunia dibentangkan untuk kalian. Semuanya Pak. Bahkan semua akses ke dunia kita miliki. Kita tahu bagaimana mendapatkan fulus di sana, dapatkan fulus di sana, tahu kita akses itu, Pak. Dibentangkan untuk kita. Biasanya kalau orang sudah hobi dengan dunia, lupa Allah, zalim. Dan ini Allah firmankan, contohnya orang punya kebun. Dalam surat apa? Al-Kahfi. Apa kata Allah? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun. Ini dia memiliki kebun yang Masya Allahnya, hartanya, dunianya Masya Allah. Dia masuk dalam kondisi wa huwa zalimun li nafsih. Dia zalim terhadap diri dia sendiri. Saking merasa hebatnya dia, apa kata dia? Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya yakin kebun saya enggak akan binasa. Terus pasti ada panennya, Masya Allah. Sampai apa kata dia? Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Saya ini enggak nyangka kalau kiamat ini akan terjadi, Masya Allah. Wallah Pak, zalim enggak itu? Zalim. Orang ini kadang-kadang dengan jabatan yang tingginya, dia zalim sama orang di bawahnya. Dengan harta yang dia miliki, dia zalim sama orang fakirnya. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi itu merangkul, Pak. Semuanya Nabi rangkul. Orang miskinnya Nabi rangkul, orang kaya Nabi rangkul. Beliau nggak pernah melihat siapa kawan beliau. Yang beliau perhatikanlah takwa kepada Allah. Fulusnya nggak banyak, tapi bertakwa, Nabi dekat. Makanya Pak, dua sahabat Nabi kita Muhammad SAW dalam materi bertentangan, tapi dua-duanya dekat. Pertama Abu Bakar, dari orang kayanya, orang miskinnya siapa? Abu Hurairah. Yang kayanya Nabi dekat, yang miskinnya Nabi juga apa? Dekat. Tapi lihatlah Pak Abu Bakar radhiyallahu anhu bagaimana beliau sedekahkan harta-harta beliau. Bahkan Masya Allah, Nabi sendiri mengatakan dalam hadis yang sahih, Nabi umumkan bagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Apa kata beliau? Ma nafa'ani malun. Tidak ada satupun harta yang bermanfaat untuk dakwah saya mithla ma nafa'ani malu Abi Bakar. Sebagaimana manfaatnya harta siapa? Abu Bakar untuk dakwah saya. Setelah hartanya Khadijah. Karena harta Khadijah ini Pak besar juga. Antum tahu Pak, Masya Allah, Nabi SAW ketika sudah diutus jadi Nabi nggak lagi nyari dunianya. Nabi stop.
Dari mana Nabi nafkahi istri-istrinya? Dari hartanya Khadijah. Jadi Nabi SAW punya istri-istri yang banyak, Masya Allah. Itu semua Nabi nafkahi dari hartanya Khadijah. Seperti kebun A, kebun B, peternakan ini, peternakan itu semua hartanya Khadijah, Masya Allah. Jadi Nabi SAW menafkahi dari harta siapa? Khadijah. Nabi fokus dengan dakwah. Adapun keluarganya ditanggung sama harta Khadijah. Apalagi Khadijah sudah apa? Meninggal. Makanya Nabi SAW sering disebut Khadijah, 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 sampai membuat siapa? Aisyah cemburu. Makanya Pak, Masya Allah, harta Abu Bakar juga sama untuk dakwah. Sampai apa kata Nabi SAW? Saya tidak bisa membalas hartanya Abu Bakar. Saya nggak bisa membalas jasanya Abu Bakar. Yang membalasnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas hartanya Abu Bakar. Makanya Pak, coba kita jadi orang yang Insya Allah ya. Antum lihat masjidnya butuh apa? Semisal sound system A, B, C, semisal layar A, B, C, apalagi AC A, B, C. Antum gerakkan harta antum sudah. Letakkan untuk siapa? Allah. Enggak usah takut Pak. Antum ini sekarang investasi bukan sama manusia, sama siapa? Allah. Ana Pak, kalau jumpa salah satu ikhwah yang dia ini Masya Allah ngajak kerja sama bisnis sama Ana Pak, Masya Allah, Ana tuh berterima kasih betul gitu. Ustadz, ayo kita berterima kasih gini. Ana yakin Pak dia ini amanah dan sebagainya. Ana merasa aman, insya Allah Ana nggak dizalimin, insya Allah Ana dikasih haknya. Itu kalau Ana jumpa dengan orang ikhwah yang amanah dan dia memiliki fulus, Ana senang Pak, Masya Allah. Taib, antum ini sekarang berniaga sama siapa? Allah. Antum letakkan, investasikan harta antum di sisi Allah. Tijaratan lan tabur, perniagaannya nggak akan ada apa? Bangkrutnya. Jadi kita memang zuhud saja Pak, sudah kasih untuk Allah. Bahkan Pak, ana baru sampaikan sebuah hadis ini hadis azim bagi ana, hadis besar bagi ana, karena ana bukan orang yang bisa sedekah untuk saat ini ya. Ana kalah sama ikhwah dalam sedekahnya untuk saat ini Pak, karena memang harta kita ya terbatas, Masya Allah. Tapi ana yakin betul Pak, ana merasa nyaman dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin, barang siapa yang dia itu bersedekah dengan satu butir kurma. Satu butir kurma nih Pak, tidak ada harganya. Orang jual kurma, ini kan ada di bawahnya jual kurma kan? Nah lihat tadi, dia jual kurma setengah kilo gitu kan, 1/4 kilo atau 1 kilo. Ada nggak kurma sebutir? Berarti apa? Tidak berharga, nggak ada nilainya. Antum berangkat ke kebun kurma kalau umrah, mereka kalau cuma satu kurma halal kata mereka. Antum cobalah ya, cuma 1 biji 2 biji kok. Ini 1 biji butir kurma, Masya Allah, itu kita kasih untuk orang yang nggak ada nilainya, tapi orang butuh gitu. Kasih Pak, Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Fallahu yurabbiha, Allah yang kembangkan. Yurabbiha ini dari kata riba, Allah yang ribakan. Antum investasi ke fulan, ada ribanya, apa hukumnya? Haram, karena manusia terbatas hartanya. Anda minjem fulus dari antum 100.000, antum katakan Ustaz balikkan 100.000 ya haram lah, karena hartanya terbatas. Tapi kalau riba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita letakkan, kita pinjamkan untuk Allah 100.000, Allah balikkan 100.000 juga. Allah yang zalim, yakin Anda Pak. Makanya nggak ada ceritanya Allah membalas tuh setimpal tuh mustahil. Anda kajikan, Allah balas dengan 700 kali lipat, bukan 2 kali lipat Pak. Antum kasih 100.000 kalikan 700, berapa keluar angka total? Bukan 100.000, 7 juta. Cuman dari 100.000 loh ya, keluar angka 7 juta kita Pak, Masya Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, kalau seandainya antum katakan, ada fulan yang katakan, siapa yang mau meminjamkan untuk anak 100.000, anak balikkan 7 juta, anak kasih langsung Mak, sudah. Oh, Masya Allah, fadhal antum ambil. Itu kalau seandainya manusia. Tapi kenapa kita ini malah yakin kepada janji manusia yang ribanya cuman 0, berapa persen? Aduh, cuman 1%, 2%, 3%. Udahlah. Makanya Pak, itu tuh bukan riba, tuh bukan bunga, tapi bangke. Dibuat namanya bunga Pak, biar orang tertarik. Coba disebut bangke, antum nabung berapa bunganya sekian, coba dibilang bangkenya sekian persen, antum mau? Pak, ini antum nabung sekian, bangkenya sekian persen.
tapi dibuat dengan bunga untuk menipu umat Islam. Akhirnya kita cinta dengan ribanya, Masya Allah. Ini masalah nih Pak, sudah masalah. Lihatlah wanita-wanita di luar sana yang mereka jual kehormatan diri mereka. Sebabnya apa? Nggak tahan dengan kondisi dunia. Jual diri. Kalau di zaman Nabi Pak, orang jual diri namanya zaniyah, wanita pelacur. Di kita PSK, pekerja seks, kamu pekerja, Masya Allah, untuk menafkahi. Aslinya apa? Pelacur. Ini syuf antum lihat Pak, gimana dunia ini bisa merubah pola pikir umat Islam yang awalnya buruk jadi apa? Baik. Antum tahu Pak, khamr di zaman kita sekarang dirubah namanya al-masyrubat ruhiyah, minuman rohani. Antum minum ngefly, apa kata mereka? Bukan khamr, tapi masyrubat ruhiyah, minuman apa? Rohani. Itu terjadi Pak, Masya Allah. Dan inilah bagaimana umat Islam akhirnya tertipu. Mereka tinggalkan akhirat mereka sibuk dengan apa? Dunia. Wallahu alam bisawab. Jadi Allah di sini ini adalah bagaimana kondisi Nabi SAW. Apa kata Nabi ketika kasur Nabi tadi tikar terakhir nih Pak? Nabi mengatakan, ketika itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku ganti kasur aku dengan terbaik. Nabi nggak mau Pak. Apa kata Nabi? Mali walid dunya. Apa urusan saya dengan dunia? Pak, kalau anak pakai tikar atau mendatangkan spring bed, ahlan, Masya Allah Pak, jazakallah khair. Ini tikar diganti dengan yang terbaik Pak, karena Umar tuh kasihan. Nabi ini pimpinan umat, presidennya, tidur pakai apa? Tikar sehari-hari. Mau diganti sama Umar, ya Rasulullah, law ittakhadna laka firasyan awthar min hadha. Ya Rasulullah, kami buatlah kasur yang jauh lebih empuk dari ini, jauh lebih mewah daripada ini. Apa kata dia? Mani walad dunya. Apa urusan saya sama dunia? Jangan kau ganti. Masya Allah Pak. Innama mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yamin sa'ifin. Permisalan saya dengan dunia itu seperti seseorang yang berjalan di musim panas, dapat sebuah pohon, saya berteduh, habis itu saya berangkat lagi. Gampangnya gini Pak, antum biar paham betul gimana antum bisa menggambarkan dunia, gambarkan sekarang seperti rest area. Antum mau nggak bangun rumah di rest area? Kenapa nggak mau? Karena bakal antum apa? Tinggalkan kan? Kita nggak akan bangun rumah di rest area, karena itu yang tempat persinggahan, kita akan tinggalkan, Masya Allah. Makanya anak ingat sekali nasihat Ustaz Syafiq Bahasa Lama. Beliau katakan ketika beliau ngajar kita, antum mau bangun rumah besar ketika antum sudah tamat di sini, untuk apa? Kalau ternyata itu kita nggak niatkan untuk Allah, kita nggak jamu fulan wala allan, kita nggak naungin fulan wala allan, untuk apa? Seakan-akan kita di rest area bangun apa? Rumah yang kita tinggalkan nggak kembali lagi, Masya Allah. Makanya nasihat beliau, bangun apa? Masjid. Hakikatnya kita bangun masjid itu bangun rumah di mana? Akhirat. Baik, jam 8:30. Ini perjalanan safari dakwah terakhir di Jakarta untuk saat ini ya. Anda nggak tahu, mudah-mudahan ada kesempatan lain Anda bisa safari dakwah lagi di sekitaran sini. Tapi Anda pekan depan balik lagi ke sini, Tangerang tapi ala-kulil ini perjalanan terakhir. Anda berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sahifah amal kita, amin ya rabbal alamin. Kalau benar datangnya dari Allah, jika salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan anak beri kesalahan tersebut. Kalau antum ada tersinggung, anak salah ucap, anak salah kata, Pak, maafkan anak, karena anak manusia biasa yang kita nggak tahu Pak, mungkin bisa jumpa lagi ataukah tidak. Tapi kalau anak kulit tersinggung antum, anak minta maaf ala kulli hal. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.